Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Pratama Putri Tisna dari kelompok 1 KKN Kersodarma IAIN Surakarta. Dan di sini saya akan memaparkan video sejarah lembaran Sarangan Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Pratama dari mahasiswi IAIN semester 7 yang sekarang sedang menjalani KKN Kersodarma, yaitu KKN di daerah rumah. Kali ini saya akan bertanya kepada Bapak tentang bagaimana sejarah Kampung Selembaran ini, Pak. Sejarah Kampung Selembaran itu tidak lepas dari sejarah masa lalu, yaitu di mana sebelum Indonesia itu jadi republik, itu di Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Salah satu kerajaan yang ada di Jawa itu adalah Kerajaan Mataram, yang dulunya awalnya itu di Yogyakarta, kemudian pecah menjadi dua, Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jadi mangkrak. Ketika Surakarta itu pindah ke Solo, itu dulunya keraton itu ada di Kartosuro. Ya, nah di sana terjadi ketika, kalau nggak salah pada saat itu adalah yang menguasai adalah rajanya adalah Pakubuwono kedua. Nah, pada waktu itu terjadi pemberontakan. Nah, karena dia terjadi pemberontakan dari penduduk pribumi juga dari penduduk orang asing, terutama dulu dari Cina. Nah, kemudian pindah ke Solo. Solo itu tidak jadi dulu. Nah, Solo itu merupakan suatu desa Solo, yang kalau orang dulu mengatakan desa itu perdikan. Perdikan itu ya kawasan, kalau sekarang itu kawasan. Nah, setelah itu di situ, nah kemudian akhirnya dari Kartosuro ke Surakarta, pemerintahan itu pindah. Nah, mulailah awal itu yang dulunya itu sebagai perdikan, hanya satu kawasan kecil. Nah, sekarang sudah bisa mencapai luas. Dulu sebetulnya kerajaan Surakarta itu luas sampai ke pengaruhnya itu ya istilahnya, wilayahnya itu tidak hanya terbatas di lingkungan Surakarta dan Kartosuro itu tidak, tapi di seluruh, hampir di seluruh Jawa Tengah ini, terutama Pantura dan bahkan yang ada di daerah Jawa Barat pada waktu itu. Nah, itu setelah itu kemudian ya karena run temurun itu terjadi istilahnya kalau sekarang kasta, sekat antara pegawai dan orang umum. Nah, kemudian pecah-pecah, kemudian jadilah di setiap daerah itu ada istilahnya kegiatan yang sebagai mata pencarian. Nah, di salah satunya itu di Serengan ini. Serengan ini asalnya juga karena terjadinya pemberontakan itu tadi. Nah, kemudian salah satunya di kampung kita itu Selembaran. Konon ya, saya juga pernah mengalami bahwa di sekitar sini itu memang ada sebagian selain mengukir
ukiran yang ada di keris itu juga ada kerajinan rumah tangga pada waktu itu. Pada waktu itu yang ada yang terdiri dari kayu itu, kalau nggak salah itu di tempatnya Mas Pertono Widodo sekarang itu bapak ibunya dulu pembuat istilahnya bojone intong, terus pokoknya alat-alat rumah tangga yang terbuat dari kayu. Tuh, kemudian juga ada yang terbuat dari sungu. Ya, sungu. Ya ada bojone konde dan sebagainya, jungkat dan sebagainya itu. Ya, sisir itu loh. Ya itu. Nah, kemudian juga ada yang membuat kayu itu di tempatnya Pak Kasnadi itu, ada yang membuat itu semacamnya kerajinan dari kayu. Dulu di Sembaran itu terkenal dengan itu. Selain itu juga terkenal dengan kampung batik dan tenun. Masa kecil saya itu saya mengalami, masih ada peninggalannya itu. Tenun itu masih ada, kawasan tenunnya itu tenun bukan tenun mesin, tapi tenunnya itu tenun manual pakai ceklek. Ya, seperti kalau nggak salah Mbak ingat itu tempatnya Mbak gitu kan, pedan itu kan, tenun pedan itu kayak gitu. Nah itu ya. Kemudian itu tadi nek kampung Selembaran itu asalnya memang yang aslinya itu dari itu ukiran yang ada di keris itu yang namanya sak lembar. Nah itu jadilah kampung Selembaran. Ini menurut apa yang saya dapatkan ceritanya seperti itu. Jadi awalnya itu kita ingat zaman kerajaan, kemudian jadi republik. Tapi sebelum republik itu jadi, itu sudah ada istilahnya perpecahan masalah tentang garis-garis kasta, tentang misalnya ini keturunan ningrat, ini pekerjaannya kayak gini, ini keturunan orang awam pekerjaannya kayak gini, sebagai istilahnya ya sejarah masa lalu. Itulah yang diceritakan bahwa di kampung Selembaran ini sebetulnya tidak hanya di kampung Selembaran toh, tapi di setiap kampung di Surakarta itu mesti punya ciri khas khusus. Tapi lama-kelamaan akhirnya kita jadi negara republik, kemudian sesuatu yang sebetulnya itu warisan budaya yang sangat tinggi makin lama makin hilang, tidak ada. Ya pemain Bekasi sekarang itu sudah ganti plastik, tidak kayu lagi. Misalnya entong ya, nah membelinya bisa di rumah tangga itu, pokoknya segalanya itu dari, kalau dulu dari tanah liat, dari lempung itulah, itu ada yang dari gerabah, dari kayu, dari sungu, pokoknya memanfaatkan yang ada di lingkungannya. Itu pada waktu itu seperti itu. Ini sejarah daripada kampung Selembaran. Nah, nanti Mbak itu bisa mengembangkan sendiri, mungkin bisa diambilkan dari mana, dari literatur yang sudah ada. Mungkin kalau saya ya hanya ingatan masa lalu saya saja, tapi kalau sejarah yang benar-benar asli itu kalau nggak salah yang tahu benar itu Mbah Karno, Eyang Karno. Tapi Neng Rono orangnya memang berat, itu nggak mungkin kan mau cerita. Ya itu saja. Mungkin nanti mudah-mudahan jadi istilahnya jadi bahan ya ore-orean, atau nanti untuk bahan video bagi tugas yang ada di kampus untuk menyelesaikan tugas sebagai istilahnya penunjang
mendapatkan gelar kesarjanaan. Aten. Ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.